Persib kali ini sepertinya tidak sedang belanja pemain. Mereka sedang membangun sebuah skuad untuk menghadapi musim panjang dengan 4 kompetisi berbeda. Bagaimana tidak, Persib tiba-tiba mengumumkan kedatangan pemain baru, Daniel Loncar. Bek asal Kroasia dengan tinggi 189 meter, punya pengalaman bermain di Eropa dan sebelumnya memperkuat klub Liga Polandia. Yang membuat transfer ini semakin menarik, nama Loncar nyaris tidak terdengar dalam rumor sebelumnya. Tiba-tiba datang, tiba-tiba diumumkan. Dan sekarang dia menjadi bagian dari Maung Bandung. Pertanyaannya, kenapa Persib mendatangkan bek tengah lagi ketika mereka sudah punya pemain berkualitas di posisi tersebut? Atau justru Persib sedang menyiapkan duet baru bersama Matrikardi? Dan yang paling penting, apakah transfer ini menjadi bukti bahwa target Persib musim ini memang benar-benar gila? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Jadi gini ya teman-teman, ada satu hal yang menarik dari cara Persib mendatangkan Dani Loncar. Nggak ada drama, nggak ada rumor gitu ya. Bahkan jurnalis asal Italia, Lorenzo Lepore, nggak ada loh ngasih bocoran. Tiba-tiba aja Ulujeng Sumping. Gila kan? Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Persib bergerak seperti ini. Dan justru menurut aku ya, cara seperti ini menunjukkan satu perubahan penting dalam manajemen transfer Persib. Mereka tidak ingin semua target transfer dibicarakan ke publik sebelum waktunya. Karena semakin banyak rumor beredar, semakin besar pula peluang transfer terganggu, betul kan? Klub lain bisa aja masuk gitu ya, tentu harga bisa berubah, negosiasi bisa terganggu. Jadi ketika Persib tiba-tiba mengumumkan Dani Loncar, ada kemungkinan prosesnya memang sudah berjalan cukup jauh sebelum publik mengetahuinya ya kan? Dan ini menarik sih, karena Persib tidak sekedar mencari pemain terkenal, mereka mencari profil yang dibutuhkan tim. Dan profil Loncar cukup jelas, back tengah dengan kualitas tinggi. Nah teman-teman, mari sekarang kita lihat dari sisi sepak bolanya. Dengan tinggi 189 meter, Loncar punya modal fisik yang sangat bagus sebagai back tengah. Dalam sepak bola modern itu ya, postur bukan segalanya. Tetapi ketika sebuah tim bermain dalam banyak kompetisi, punya back dengan karakter fisik berbeda adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena lawan tidak semuanya bermain dengan cara yang sama ya kan. Ada tim yang mengandalkan crossing, ada yang memainkan striker target man, ada pula yang mengandalkan bola-bola panjang. Ada juga tim yang apa ya, yang memiliki penyerang cepat dan agresif di kotak penalti. Back dengan kemampuan duel udara dan kekuatan fisik bisa menjadi senjata penting untuk menghadapi tipe lawan-lawan tertentu. Loncar juga sudah mempunyai pengalaman bermain di Eropa. Dia sebelumnya bermain di Liga Polandia dan mencatatkan 28 penampilan dengan 21 kali menjadi starter. Sekali lagi, angka itu tidak otomatis ya membuatnya lebih bagus daripada semua back Persib. Tetapi angka tersebut membuat satu kesimpulan, Loncar datang dengan pengalaman cukup tinggi bermain di Eropa gitu ya. Dan ini sangat penting untuk klub yang bermain di 4 kompetisi sekaligus. Jadi kedalaman skuad bukan lagi sebuah kemewahan. Kedalaman skuad adalah kebutuhan, betul nggak? Nah ada nih satu pertanyaan, apakah Daniel Loncar langsung menjadi starter? Menurut aku belum tentu juga kan. Bahkan justru akan apa ya, akan sangat menarik kalau Persib tidak langsung memasukkannya ke starting eleven. Kenapa? Karena Persib sudah memiliki kompetisi internal di posisi bek tengah. Ada Matrikardi, Mutombo, dan Julio Cesar. Dan kalau Loncar langsung dipasang bersama Matrikardi, secara teori bisa menjadi duet yang sangat kuat secara fisik ya kan. Bayangkan kombinasi pengalaman fisik dan duel udara. Jadi
aku justru melihatnya teman-teman, kedatangan Dani Loncar ini sebagai persaingan sehat, bukan jaminan starter. Kalau dia bagus, tentu dia bermain. Kalau Matrikardi lebih konsisten, Matrikardi bermain. Dan kalau keduanya ternyata cocok gitu ya, bukan tidak mungkin Persib punya duet baru di jantung pertahanan. Dan satu pertanyaan lagi teman-teman, kenapa ya Persib mendatangkan bek tengah lagi? Bukankah bek kiri lebih urgent gitu ya? Di sini ada yang bisa jawab, coba kalian tulis dulu di bawah. Tapi ada satu persoalan yang jauh lebih menarik. Tahu nggak kalian apa? Persib udah punya 11 pemain asing. Kalau Dani Loncar datang ya otomatis ada satu pemain yang dicoret atau tidak didaftarkan. Tapi siapa ya? Raymond Tenki atau Juli Cesar. Ini akan membuat peran Loncar sangat menarik teman-teman. Bisa aja dia menjadi starter di Liga, bisa juga lebih digunakan dalam pertandingan tertentu, atau mungkin ya mendapatkan menit bermain lebih banyak di tengah jadwal padat. Dan jangan lupa, Persib akan bermain di 4 kompetisi sekaligus. Ini mengubah cara kita menilai transfer. Kalau hanya bermain di satu kompetisi, memiliki banyak pemain berkualitas, mungkin dianggap pemborosan kan gitu. Tetapi kalau bermain di 4 kompetisi berbeda, pemain pelapis berkualitas justru bisa menjadi pembeda. Bayangkan, Persib sedang berada di fase krusial Liga, di saat yang sama, mereka harus bermain di Asia. Kemudian ada pemain cedera, ada yang terkena akumulasi kartu juga. Di situ kedalaman skuad diuji. Dan pemain seperti Daniel Loncar bisa menjadi sangat penting, teman-teman. Bukan karena dia harus bermain 30 pertandingan, tetapi karena ketika Persib membutuhkannya, dia harus siap ya kan. Dan sekarang kita bisa lihat gambaran besarnya, teman-teman. Persib tidak sedang membangun tim untuk satu kompetisi. Mereka sedang membangun tim untuk 4 kompetisi berbeda. Target pertama tentu saja Super League ya kan. Dan target bukan sekedar juara loh ya. Persib ingin mempertahankan mahkota dan menciptakan kuatrik 4 gelar secara beruntun. Wow. Kalau itu berhasil, wah, Persib bukan hanya mempertahankan status sebagai raksasa sepak bola Indonesia. Mereka menciptakan sebuah era. Tetapi tantangan sebenarnya bukan hanya di Liga Indonesia gitu ya. Ada juga ACL 2. Dan disinilah kualitas kedalaman skuad akan benar-benar diuji. Karena sepak bola Asia memiliki karakter yang berbeda. Ada klub dengan fisik kuat, ada tim dengan kecepatan tinggi, ada tim dengan organisasi permainan yang sangat rapi, dan ada perjalanan tandang yang bisa menguras energi. Persib harus punya pemain yang mampu beradaptasi, betul kan? Karena itulah transfer Loncar menjadi masuk akal teman-teman. Dia adalah salah satu opsi untuk membuat Persib tidak rapuh ketika situasi sulit datang gitu ya. Dan menurut aku teman-teman, inilah yang paling menarik. Target Persib berikutnya harus lebih tinggi. Kuatrik juara dan di Asia melangkah sejauh mungkin. Untuk mewujudkan target tersebut, Persib membutuhkan lebih dari sekedar 11 pemain berkualitas. Mereka membutuhkan kedalaman skuad dan transfer Dani Loncar menunjukkan satu hal. Persib tampaknya memahami itu. Jadi apakah Dani Loncar langsung menjadi starter? Belum tentu juga kan. Apakah dia langsung menjadi partner Matrikardi? Masih harus dibuktikan di lapangan. Tetapi apakah kedatangannya punya alasan? Sangat masuk akal. Karena Persib sedang menghadapi musim yang amat panjang. 4 kompetisi sekaligus loh. Persaingan liga yang semakin ketat dan target yang semakin tinggi. Mereka tidak hanya ingin mempertahankan gelar gitu ya. Mereka ingin kuatrik juara dan mereka tidak ingin hanya hadir di Asia. Mereka ingin melangkah sejauh mungkin di ACL 2. Jadi jangan lihat transfer dari Loncar ini sebagai Persib beli back lagi. Lihat dari gambaran besarnya, teman-teman. Persib sedang menyiapkan skuad yang memiliki cukup banyak pilihan ketika musim mulai memasuki fase paling berat.
Dan kalau Loncar mampu beradaptasi dengan cepat gitu ya, kalau chemistry-nya dengan Matricardi terbentuk, kalau lini belakang Persib semakin solid, bisa jadi back asal Kroasia ini bukan sekedar pemain baru. Dia bisa menjadi satu bagian penting dari puzzle Persib untuk mengejar sejarah kuatrik juara Liga Indonesia dan berbicara lebih jauh di Asia. Wilujeng Sumping dari Loncar, selamat datang di Bandung. Sekarang pertanyaannya untuk kalian bobotoh, apakah Maung Bandung benar-benar sedang membangun skuad untuk menciptakan sejarah? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.